Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang saya hormati Bapak Fahmi Reza Ferdiansyah. Izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurjihat Saputra, nomor induk 056349278. Saya berasal dari Universitas Terbuka UPB JJ Kota Samarinda. Izin Pak untuk menjawab pertanyaan tugas 1 pada mata kuliah basis data sebagai berikut. Langsung saja, di sini kita pertama buka aplikasi Grab Editornya. Di dokumen entity relationship. Yang kita ketahui untuk pembuatan ERD itu tahapan yang pertama itu menentukan entitasnya. Di sini pada contoh kasus ini itu terdapat 3 entitas. Pertama mahasiswa, yang kedua itu ada mata kuliah, dan yang ketiga itu ada dosen. Langsung saja, ini pertama mahasiswa, yang kedua mata kuliah, itu dosen. Untuk tahap kedua, seperti panduan pada modul, setelah menentukan entitas itu menentukan atributnya. Jadi di sini izin saya menggunakan atribut sesuai, maksudnya mengikuti dari modul, Pak. Yang pertama itu ada name atau pada mahasiswa. Untuk mata kuliah atributnya itu kode MK, kode MK. Atribut keduanya itu nama MK. Untuk dosen, kode dosen, dan nama dosen. Selanjutnya kita hubungkan masing-masing atribut ke dalam entitas. Langkah ketiga itu menentukan primary key-nya. Untuk mahasiswa itu ada di kode mahasiswa, untuk di mata kuliah ada di kode mata kuliah, dan untuk dosen ada di kode dosen. Selanjutnya itu tahap keempat, menentukan kardinalitas atau relasi ya Pak ya. Di sini yang pertama itu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Kita tentukan relasinya. Di sini itu mahasiswa itu seperti yang diajarkan di modul itu, untuk relasi itu menggunakan kata kerja ya Pak. Jadi di sini itu mahasiswa dengan mata kuliah itu meregistrasi. Dan dari mata kuliah ke dosen itu relationship-nya itu pengajar. Selanjutnya kita tentukan kardinalitasnya. Di sini itu untuk mahasiswa itu kan mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa banyak mata kuliah dalam 1 semester. Berarti di sini kita menggunakan ini one to many.
dan untuk dari mata kuliah ke mahasiswanya menggunakan. Selanjutnya untuk kardinalitas dari mata kuliah ke dosennya itu, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap orang dosen itu mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Ini di sini kita minimal menggunakan ini minimal satu. Baik, selanjutnya seperti yang diajarkan pada modul, jika ada entitas atau hubungan kardinalitas yang many to many, itu harus dijabarkan lagi atau dibuatkan lagi satu entitas baru. Di sini kan kita lihat bahwa mahasiswa dan mata kuliah itu kardinalitasnya itu many to many. Jadi kita membuat entitas baru dengan nama baru, namun untuk atributnya itu menggunakan primary key dari primary key masing-masing entitas yang kita buat baru. Di sini saya sebagai perbandingan aja, kita copy. Di sini kita coba kita hapus dulu ininya. Maaf. Di sini kita buat entitas baru, itu registrasi, misalnya registrasi mata kuliah. Kita buat atributnya itu kan dari primary key masing-masing entitas sebelumnya. Jadi itu yang pertama itu ini kode mahasiswa, yang kedua itu kode MK. Saja kita hubungkan, maaf, kita tambahkan relasi baru di sini, itu di registrasi. Selanjutnya tinggal kita hubungkan di sini kan, karena mata kuliah itu minimal satu yang digaris mahasiswa meregistrasi. Sini menggunakan ini sebelum dilakukan pembuatan entitas baru, dan yang ini setelah dilakukan penambahan entitas. Demikian Pak untuk pengerjaan tugas 1 saya. Terus terang saya masih sedikit kebingungan di dalam penentuan kardinalitas ya Pak, itu yang terkait bagaimana menentukan one to many, many to many, dan sebagainya. Demikian Pak, mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.